Selamat datang di channel YouTube Desain Myring. Kita masuk ke inisiasi ke-7 mengenai kebalikan kuadratis. Salah satu soal yang dapat diselesaikan menggunakan kebalikan kuadratis adalah tentukan selesaian x kuadrat kongruen 7 modulo 19. Kita terlebih dahulu menentukan apakah kongruensi kuadratis ini itu memiliki selesaian. Ada dua cara untuk menentukan kongruensi tersebut dapat diselesaikan atau enggak. Yang pertama, menggunakan teorema 5.3 berkaitan dengan kriteria Euler. Sebelum kita menggunakan teorema ini, mari kita review sedikit mengenai kriteria ini. Teorema 5.3 menyatakan lambang Legendre K per P kongruen dengan K pangkat P kurang 1 per 2 modulo P. Pada soal yang menjadi K adalah 7, sedangkan P-nya adalah 19. Kalau nilai Legendre kongruen 1 modulo P, maka kongruensi kuadratis ini memiliki selesaian atau dapat diselesaikan. Kalau nilainya negatif 1, lambang Legendre-nya, maka kongruensi ini tidak dapat diselesaikan. Oke, sekarang kita lanjutkan menggunakan teorema 5.3 ini. Ada syarat tertentu sebelum menggunakan kriteria Euler, yaitu P adalah bilangan prima ganjil dan K tidak habis dibagi P. Pada konteks soal, P-nya adalah 19, K-nya adalah 7. Karena 19 adalah bilangan prima ganjil dan 7 tidak habis dibagi 19, maka kita bisa menggunakan kriteria ini, yaitu K per P, K kongruen dengan K pangkat P kurang 1 per 2, P kurang 1 per 2, 19 kurang 1 per 2, ini nilainya 19 kurang 1, 18 bagi 2, 9. Ya. Di nilai lambang Legendre ini kongruen 7 pangkat 9. Kita sederhanakan hingga kita memperolehnya nilainya apakah itu 1 atau negatif 1. 7 pangkat 9 kita sederhanakan dengan menjabarkannya seperti ini terlebih dahulu. 7 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4, sudah 7 pangkat 8. Karena kongruen dengan 7 pangkat 9, berarti kita kali dengan 7 pangkat 1 atau kita tulis dengan 7 saja. 7 kuadrat itu 49 modulo 19. 49 bagi 19 itu 2. 2 kali 19 38. 7 pangkat 2 49. Berarti kalau kita bagi dengan 19 bersisa 11. 49 kurang 38. 11 pangkat 4 dikali dengan 7. Kita uraikan kembali, 11 pangkat 4 ini menjadi 11 pangkat 2 kali 11 pangkat 2. Ini kalau kita kalikan hasilnya 11 pangkat 4 kali 7. Lalu kita sederhanakan dengan membagi 11 pangkat 2 ini dengan 19. Kita gunakan kalkulator. 11 pangkat 2, 121. Kita bagi 19. Hasilnya 6, sekian. Berarti hasil bagi 121 dibagi 19, 6. Kita cari sisanya. Terlebih dahulu kita cari 19 kali 6. 114. Sisa 121 dibagi 19 adalah 121 kurangi 114, sisanya 7. Berarti 11 pangkat 2 kongruen dengan 7, 11 pangkat 2 kongruen dengan 7, kali 7 kembali, 7 kali 7 kali 7, kita pakai kalkulator kembali, 7 kali 7 49, kita kali kembali dengan 7, 343, kita bagi dengan 19, 18 sekian. Berarti untuk mencari sisanya 19 kali 18
342. Tadi 49 kali 7, 343. Berarti sisanya adalah 343 dikurangi 342. Ternyata lambang Legendre 7/19 kongruen dengan 1 modulo 19. Karena nilainya 1, maka kongruensi kuadratis pada soal memiliki selesaian. Cara kedua untuk menentukan apakah dia dapat diselesaikan atau tidak dengan menggunakan kebalikan kuadratis yang termuat dalam teorema 5.10. Yuk kita lihat bunyi teorema 5.10. Nilai lambang Legendre P per Q itu akan sama dengan Q per P. Ini kebalikannya. Ini yang disebut dengan kebalikan kuadratis. Lambang Legendre ini akan sama dengan kebalikannya jika P kongruen 1 modulo 4 atau Q kongruen 1 modulo 4. Jika salah satunya terpenuhi, tidak perlu kedua-duanya karena kata hubung yang digunakan adalah atau. Jika P kurang 1 modulo 4 tapi Q-nya tidak kongruen 1 modulo 4, tetap kita bisa menggunakan lambang Legendre ini sama dengan kebalikannya. Jadi salah satu terpenuhi, entah yang ini kongruen 1, entah Q-nya kongruen dengan 1 modulo 4, maka lambang Legendre per P per Q akan sama dengan kebalikannya. Sebaliknya, lambang Legendre ini sama dengan negatif dari kebalikannya jika P kongruen 3 modulo 4 dan Q kongruen 3 modulo 4. Untuk yang kedua, yang ini, yang P per Q lambang Legendrenya sama dengan negatif kebalikannya, dua syarat ini harus terpenuhi. P kongruen 3 harus terpenuhi dan Q kongruen 3 harus terpenuhi. Sekarang kita kembali ke lambang Legendre 7/19. Kita periksa apakah nanti hasilnya sama dengan cara pertama yang menggunakan kriteria Euler. Oke, kita kembali ke lambang Legendre 7/19. Kita periksa terlebih dahulu apakah memenuhi yang pertama ini atau yang kedua ini. Di sini yang menjadi P adalah 7, Q-nya adalah 19. Ternyata 7 kongruen dengan 3 modulo 4. Mengapa? Karena 7 kurang 3, 4, habis dibagi dengan 4. Dan Q-nya 19. Itu juga kongruen dengan 3 modulo 4. 19 kurang 3, 16, habis dibagi dengan 4. Berarti yang terpenuhi adalah yang kedua. Sehingga lambang Legendre ini sama dengan negatif dari kebalikannya. Lalu lambang Legendre 19/7 ini kita sederhanakan. Mengapa? Karena 19 ini lebih dari pembilangnya lebih dari penyebutnya. 19 bagi 7 itu 2, sisanya 5. Sehingga nilai lambang Legendre 19/7 ini sama dengan lambang Legendre 5/7. Sebetulnya kalau kita ingat ya bahwa lambang Legendre ini berkaitan dengan X kuadrat kongruen K modulo P. Kalau K-nya lebih besar dari P pada konteks lambang Legendre 19/7 ini K-nya, maka K tadi dapat kita sederhanakan dengan membagi dengan P-nya sehingga diperoleh bilangan yang lebih kecil dari P. Itulah sebabnya mengapa lambang Legendre 19/7 ini bisa kita sederhanakan. Sekarang kita lanjut ya, lambang Legendre 5/7 ini kita periksa apakah dia kongruen dengan yang pertama ini kebalikannya atau negatif dari kebalikannya. Karena 5/7, 5
kongruen dengan 1 modulo 4, ya, maka dia memenuhi syarat yang pertama ini. Ya. Kenapa 7-nya tidak diperiksa? Karena seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa cukup salah satu terpenuhi, maka lambang legendre ini sama dengan kebalikannya. Sehingga lambang legendre 5/7 sama dengan kebalikannya, yaitu 7/5. Yang negatif ngikutin aja ya, followers lah. Ini sama dengan lambang legendre 2/5. Mengapa? Karena K-nya lebih dari P-nya, sehingga kita bisa sederhanakan dengan membagi dengan P. 7 dibagi 5, 1, sisanya 2. Sekarang kita sudah memperoleh lambang legendre yang lebih sederhana dibandingkan dengan 7/19. Pertanyaannya adalah, mengapa ini kita tidak balik menjadi 5/2? Karena pada kriteria Euler, ini kalau kita balikan 5/2 kan ya, kita nggak lanjutkan dengan membalik atau mencari kebalikan dari lambang legendre tadi. Kenapa? Karena kalau kita balik 5/2, sekarang yang menjadi P adalah 2. Padahal kalau kita ingin mencari lambang legendre menggunakan kriteria Euler, ada syaratnya, yaitu P-nya adalah bilangan prima yang ganjil. 2 it's okay, prima, tapi dia tidak memenuhi ganjilnya. Sehingga lambang legendre yang terakhir ini kita tidak lanjutkan dengan mencari kesamaannya dengan kebalikannya. Sekarang kita cari nilai lambang legendre 2/5 yang sudah lebih sederhana daripada lambang legendre awalnya, yaitu 7/19. Masih ingat tadi rumusnya? K 2, ini K-nya 2, P-nya 5. K P kurang 1/2. Negatifnya ngikutin aja ya. 5 kurang 1, 4 bagi 2, 2. 2 kuadrat 4. Berarti kongruen dengan negatif 4. Negatif 4 ini kongruen dengan 1. Mengapa? Karena negatif 4 kurang 1, negatif 5 habis dibagi dengan 5. Good job. Berarti cara kedua ini yang memanfaatkan kebalikan kuadratis itu sama dengan cara pertama yang menggunakan kriteria Euler. Dalam menyelesaikan nanti ketika kita menghadapi soal, silakan kita memilih mana yang menurut kita lebih sederhana, lebih mudah, lebih comfort, lebih nyaman. Apakah menggunakan dengan cara pertama langsung dengan kriteria Euler, atau memanfaatkan kebalikan kuadratis sehingga kita memperoleh suatu lambang legendre yang lebih sederhana daripada lambang legendre awalnya. Next slide. Ya. Karena tadi kongruen dengan 1, maka kongruen tersebut memiliki selesaian atau dapat diselesaikan. Kongruensi kuadratis X kuadrat kongruen 7 modulo 19 tadi, ini X kuadrat kongruen 7 modulo 19, itu kongruen dengan 7 tambah K kali 19. K ini bisa bergerak mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Mengapa kita kali dengan 3? Karena kita mengharapkan suatu bilangan yang kongruen dengan 7 tadi, modulo 19 tentunya, yang merupakan bilangan kuadrat. 64. 64 ini bilangan kuadrat. 64 ini bilangan kuadrat, yaitu 8 kuadrat. Jadi pemilihan K di sini itu sedemikian sehingga dia kongruen dengan 7, ya, dan menghasilkan bilangan kuadrat. Nah, untuk memperoleh 64, kita pilih K-nya adalah 3 kali 19, 57, tambah 7, 64. Jadi, saya ulangi dari awal, X kuadrat kongruen 7 itu kongruen dengan 8 kuadrat. Sehingga, penyelesaiannya adalah X kongruen 8 modulo 19 atau
X kongruen negatif 8 modulo 19. Masih ingat kalau X kuadrat di bilangan di aljabar, X kuadrat sama dengan 4 atau 2 kuadrat, maka X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 2. Ya, kurang lebih saudaraan lah dengan yang dikongruensi. X kongruen 8 atau X kongruen negatif 8. Negatif 8 ini sendiri kongruen dengan 11 Y. Sama seperti tadi sebelumnya, bahwa negatif 8 ini tambah K kali 19. K-nya ini bisa mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Ya. Agar memperoleh bilangan K yang positif kurang dari 19, maka K-nya kita pilih 1. Jadi dia kongruen dengan negatif 8 tambah 1 kali 19. Negatif 8 tambah 19 sama dengan 11. Sehingga selesaian untuk kongruensi kuadratis X kuadrat kongruen 7 modulo 19 adalah X kongruen 8 modulo 19 atau X kongruen 11 modulo 19. Demikian, selamat belajar.